Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 21082260125 pada blok emergensi. Pada blok ini saya akan menjelaskan mengenai shock hypovolemic. Yang pertama-tama dari definisi, shock hypovolemik ini adalah kondisi ketika tubuh kehilangan banyak darah atau cairan dalam jumlah yang sangat besar dan sehingga jantung tidak dapat memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kondisi ini juga ditandai dengan penurunan tekanan darah, penurunan suhu tubuh, serta denyut nadi yang cepat namun terasa lemah. Selanjutnya, untuk tingkatan dari shock hypovolemik ini ada 4. Yang pertama, tingkat 1, yaitu terjadi ketika tubuh kehilangan kurang dari 15% darah, sekitar 750 mili, dan pada tahap ini tekanan darah, laju napas, dan juga detak jantung itu masih tergolong normal. Selanjutnya, tingkat 2, tubuh kehilangan 15-30% darah, sekitar 750-1500 mili, di mana tekanan darah itu masih tergolong normal, detak jantung mulai meningkat, dan juga laju pernapasan menjadi lebih cepat. Selanjutnya tingkat 3, di mana tubuh kehilangan 31-40% darah, sekitar 1500-2000 mili. Pada saat tingkat 3 ini menyebabkan penurunan tekanan darah, peningkatan detak jantung, dan laju pernapasan yang semakin cepat, dan juga tubuh tidak bisa menghasilkan urin seperti biasanya. Selanjutnya, pada tingkat 4, tubuh kehilangan lebih dari 40% darah atau lebih dari 2000 mili. Tekanan darah menjadi sangat rendah dan detak jantung sangat cepat. Dan kondisi ini juga menyebabkan tubuh mengeluarkan urin sangat sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Selanjutnya, untuk etiologi dari shock hypovolemic ini sendiri terbagi dari dua, yaitu hemoragik dan hemoragik. Non-hemoragik. Selanjutnya, untuk yang hemoragik itu bisa karena luka robek yang luas, perdarahan setelah melahirkan, hemotoraks, cedera atau trauma berat. Sedangkan untuk non-hemoragik itu bisa karena diare, muntah berkeringat secara berlebihan, dan kondisi penyakit tertentu seperti pankreatitis atau sirosis hati. Untuk faktor resiko dari shock hypovolemik ini yang pertama faktor usia, yaitu usia tua. Selanjutnya menderita penyakit jantung dan pembuluh darah seperti aneurisma aorta. Selanjutnya mengalami cedera atau trauma seperti kecelakaan lalu lintas. Untuk gejalanya sendiri, yang pertama kulit pucat dan dingin, mulai merasa haus, cemas dan gelisah, perubahan kondisi atau status mental, dan juga penurunan kesadaran. Selanjutnya denyut jantungnya meningkat, laju pernapasan lebih cepat, dan penurunan tekanan darah. Dan yang terakhir juga dapat penurunan volume atau frekuensi buang air kecil. Untuk cara mendiagnosis dari shock hypovolemic ini, yang pertama-tama, kita bisa melakukan primary survey, di mana primary survey itu kita bisa melakukan RW, yaitu look, feel, listen. Selanjutnya kita bisa melihat breathing atau respiratory rate-nya. Selanjutnya bisa kita lakukan circulation untuk melihat tekanan darahnya, heart rate, dan akral pasien. Selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan disability, yaitu refleks pupil dan juga GCS. Selanjutnya bisa dilakukan exposure. Selanjutnya, kita melakukan secondary survey, yaitu kita memberi beberapa pertanyaan kepada pasien yang bersangkutan, yaitu EMPL, allergy, medication, past illness, last meal, environment, dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik head to toe dari regiocapitis, kolum, toraks, abdomen, pelvis, dan ekstremitas. Selanjutnya, untuk komplikasi dari shock hypovolemic ini, yang pertama-tama kerusakan beberapa organ, contohnya pada ginjal atau otak. Selanjutnya bisa terjadi juga hipoksia atau penurunan kadar oksigen di dalam tubuh. Bisa juga terjadinya kematian jaringan, terutama di area lengan dan tungkai, dan juga bisa mengakibatkan kematian. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.